orang itu jadi lebih mudah tertekan kayak gitu dengan tuntutan kerjaannya, dengan aktivitas yang dibatasinnya. Jadi benar-benar suatu hal yang perlu diperhatikan sih kesehatan mental kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepo, Komunikasi dan Edukasi melalui podcast. Bareng aku lagi, Devika Pratama. Hari ini kita bakal ngebahas tentang mental health saat pandemi COVID-19. Nah, sekarang kita udah sama narasumber kita nih, Kak Aldin Imron Umar Fikrika. Nah, beliau ini merupakan alumni mahasiswa dari program studi S1 Farmasi dan sekarang sedang melanjutkan program profesinya di Universitas Lampung Mangkurat. Maka mau tanya nih, kabarnya hari ini gimana, Kak? Alhamdulillah sehat. Devi gimana nih? Alhamdulillah sehat juga, Kak. Pas pandemi kayak gini, Kak, sibuk ngapain aja sih? Apa ya? Banyak sih masih yang bisa sambil kakak kerjain. Kalau yang selain kuliah kan sekarang lagi di profesi apoteker. Jadi selain lagi magang, ada beberapa kegiatan juga nih yang sambil kakak kerjain di entah itu di rumah atau kebetulan ada kegiatan di luar juga. Gitu. Kemarin tuh berarti sempat kan kakak kayak kuliah online gitu, sempat ngerasain lah kan? Gimana tuh Kak rasanya kuliah online dari kakak nih? Jadi apa ya, kayak kagok gitu sih, maksudnya kayak kaget kayak gitu kan, tiba-tiba biasanya kita kuliahnya offline atau meskipun kadang ada online-nya juga, tapi kalau yang sekarang kan karena transisi dan juga kemarin di awal-awal peralihan transisinya itu, jadi banyak jam-jam belajarnya banyak yang berubah. Kadang kan kita jadi menyesuaikan jadwal dari pengajarnya juga. Jadi yang biasanya misalnya kita teratur sudah ada jamnya, kalau misalnya kuliah offline kayak gitu kan, kalau online kan kita jadi insidental kayak gitu. Jadi bisa kapan aja kayak gitu, tergantung dari jadwal si masing-masing, baik di dosennya maupun di kaminya juga yang mahasiswanya. Tugas berarti banyak ya Kak? Profesi? Wah, banyak banget. Banyak, lumayan ada. Cuman yang bikin apa ya, kayak sempat bikin kita tuh ngeras kayak kewalahan tuh mungkin kalau kayak praktikum online-nya sih, yang bikin bener-bener ya gugup juga, terus juga kewalahan juga kayak gitu. Oh, ada praktikum online juga Kak? Iya, ada kemarin, karena kan menyesuaikan nih, karena di secara tetap muka kita nggak boleh, apalagi di peraturan dari rektor kan juga dibatasin kegiatan di kampus. Jadi kemarin dialihkan kayak gitu, praktikumnya kita jadi secara daring. Kak, kemarin tuh waktu awal-awal kita WFH, kakak tuh ada nggak sih pernah ngerasain bosan atau nggak stres gitu tuh? Sampai-sampai kena mental health-nya? Kalau yang pas di pertama kemarin sih lebih ngerasa ya, yang pertama sih bosannya sih ya, karena kan biasanya kita masih bisa interaksi dengan orang lain secara langsung kayak gitu kan. Kalau sekarang kan mungkin kalau kemarin kan dibatasinnya cuman ya mungkin lewat media sosial aja, lewat chat, lewat video video call secara grup kayak gitu kan. Jadinya benar-benar membatasin kita untuk yang biasa ketemu orang banyak, ketemu teman-teman secara banyak, ketemu orang lain, tapi sekarang kita cuma bisa secara
online aja kayak gitu. Dan sempet ini juga sih bikin mungkin kalau stresnya itu kayak ke kerjaan di luar apa ya, di luar perkuliahan kayak gitu. Tapi tugas-tugasnya juga bener-bener bikin kita itu bikin kita tuh kayak stres juga sih, karena kan jamnya yang nggak teratur, terus tugasnya yang juga lumayan banyak kayak gitu. Jadi benar-benar kita tuh kayak diforsir ke fokusnya ke itu aja kayak gitu kan. Kakak kalau stres biasanya ngapain aja sih Kak? Kalaunya dulu sih kalau sebelum pandemi ya bisa kayak jalan-jalan keluar kayak gitu, lebih ke alam sih, kayak kadang bisa sama teman, kadang bisa sendiri aja kayak gitu. Enak sih kayak gitu, atau mungkin apa ya, kayak nerusin hobi-hobi kakak kayak gitu. Tapi kalau yang sekarang kan karena kita dibatasin kayak gitu, jadinya banyak ngelakuin aktivitasnya di rumah sih. Kalaupun beberapa kegiatan harus di luar, yang menyesuaikan sama protokol juga kayak gitu. Lebih ke ini sih, kalau misalnya yang sekarang ini banyak apa ya, banyak ngelihat konten-konten orang kayak gitu, misalnya kayak di YouTube, di Twitter gitu. Soalnya itu sih yang jadi kayak media apa ya, media hiburan lah kayak gitu yang sekarang kayak gitu kan. Kalau sekarang mah takut kalau mau pergi ke mall tuh kadang-kadang sih kayak lagi butuh apa gitu, mau beli di mall ya ayo ke mall paling. Karena ini juga sih, kayak kalau kakak lihat ya di beberapa tempat kayak gitu, meskipun nggak meriksa suhu, tapi kayak nggak bener-bener kayak gitu meriksanya, cuman ditembak kayak gitu kan, ditembak suhunya kayak gitu, terus nggak terlalu dicek kayak gitu, langsung dilewatin aja, sama aja kan kayak gitu. Nah ada juga tuh Kak, kan waktu pandemi juga tuh ada kan ke mall, jadi orang tuh di luar tuh pakai masker, tapi pas sudah masuk tuh maskernya tuh kayak dibuka ditaruh di dagu gitu, jadi kayak percuma. Percuma banget. Iya sih. Kayak sia-sia gitu nah, ditembak terus dia masuk terus aneh. buka gitu. Ibaratnya kan kalau kayak yang orang di mall tadi itu sama aja kayak dia naik motor pakai helm tapi kacanya dibuka, sama aja kayak menerima secara langsung gitu. Jadi kalau ke mall sekarang tuh kayak buru-buru banget, ayo buruan deh sampai mau dibeli cepetan. Kayak seperlunya aja gitu kan ya. Iya, nggak nikmat gitu rasanya. Kalau dulu mah menikmati gitu jalan. Kalau dulu kan ada sempat kalau malam minggu biasanya tuh di mall tuh pasti ada kayak konser gitu kan, nonton dulu kadang gitu. Sekarang biar ada konser, biar ada apa, beli apa aja dulu terus langsung pulang. Tapi ya sih kayaknya karena kita tuh sudah terlalu lama di masa pandemi kan, terus hiburan juga kurang, jadi ya orang-orang tuh yang udah deh ayo keluar kayak gitu, meskipun yang sesuai protokol atau enggak kayak gitu. Karena emang kayak apa ya, kayak sifat dasarnya manusia kayak gitu, perlu hiburan. Iya betul. Karena kan kalau misalnya kayak kita di rumah aja kayak gitu kan pasti jenuh juga loh dengan aktivitas yang sedikit di rumah aja. Ini lagi zaman-zamannya orang naik sepedahan. Kakak nggak ikut apa naik sepedahan gitu, goes? Kalau kakak ada sih, tapi nggak yang kayak dalam kelompok kayak gitu, paling berdua atau sendiri aja gitu ngegoesnya.
Oh, berarti nggak ikut. Biasanya sih kalau di sini tuh minggu pasti ada car free day jadinya. Nah, kalau aku pas hari-hari kerja ngegoesnya. Oh, iya ya nggak lagi Jadi ngapa-ngapain. kayak Gue sih waktu hari kerja. iya, jadi orangnya juga nggak terlalu banyak kan, Hmm. jadi lebih enak. Maka ini kan masih pandemi juga, kita masih juga di rumah. Menurut kakak nih, kesehatan mental tuh penting banget nggak sih waktu pandemi kayak gini? Eh, Penting sih menurut kakak. Hmm. Kenapa jadi pentingnya itu karena kalau misalnya ibaratnya pikiran kita atau mental kita itu terganggu di saat WFH ini, pasti sih kayaknya semua orang pasti ngalamin kayak jenuh, dan itu berakibatnya ke psikisnya kan ya. Hmm. Itu juga bikin apa ya, orang itu jadi lebih mudah tertekan kayak gitu dengan tuntutan kerjaannya, dengan aktivitas yang dibatasinnya. Jadi benar-benar suatu hal yang perlu diperhatikan sih kesehatan mental kita ini, baik oleh kitanya sendiri atau dari lingkungan sekitar kita. Kalau menurut Devi juga sih kayak penting banget buat eh, ngejaga kesehatan mental tuh. Soalnya kalau apa ya, kalau misalnya kita sakit itu di dalam mau mau beraktivitas tuh kayak susah gitu nah kak. Uh, Kan kayak down gitu kan biasanya, nggak mood jadinya bawaannya kayak moody. Iya benar. Jadi kayak apa ya, kita tuh mencari suatu hal yang bisa bikin kita seneng dulu kayak gitu kan. Jadi Benar. benar-benar berfokus ngerjain sesuatunya, dan kayaknya semua orang ngerasain hal ini sih, kejenuhan ini kayak gitu ya. Karena kalau yang kakak lihat sih eh, lebih ke apa ya, was-wasnya itu kan karena kita sebagai orang yang bekerja itu kan tentu was-was juga kalau misalnya protokolnya itu nggak ketat kayak gitu. Karena kan ibaratnya kita selain menjaga diri kita sendiri, kita juga menjaga orang yang ada di rumah loh. Iya. Lebih ke khawatirnya sih ke situ kayak gitu. Kalau misalnya protokol itu nggak dilakukan secara ketat. Bener sih. Ya kalau kita mah masih muda, masih kuat ininya, apanya ya, eh tubuhnya Ya, kuat. Kalau yang udah tua mah kasihan gitu di rumah kan. sebenarnya juga eh, hal yang kayak gitu tuh yang maksudnya apa ya, dari mindsetnya yang harus dirubah, karena kan belum tentu nih kita yang memang yang masih muda-muda ini, biarpun katanya nggak terlalu beresiko, tapi kan kita bisa jadi carrier, pembawa buat orang-orang yang sekitar, atau misalnya juga teman kita sepantaran yang memang imunnya lagi turun kayak gitu, lebih mudah terpapar kan. Jadi kak, em, kan kita masih masa pandemi nih. Ada nggak sih tips dari kakak buat ngejaga kesehatan mental kita selama pandemi ini? Uh, jadi kalau tipsnya tadi, kalau menurut kakak sih yang pertama kita harus jaga kesehatan pribadi kita dulu. Kita harus banyak-banyak minum vitamin sesuai aturan juga sih. Terus juga menjaga kesehatan dengan sering cuci tangan, pakai masker kalau misalnya keluar-keluar. Terus juga untuk tips yang selanjutnya, karena kita di masa pandemi ini kan sering banget nih pakai media sosial, mungkin hampir sepanjang hari lah, entah itu pakai Instagram, Facebook, Twitter, atau yang lainnya kayak gitu. Nah di sana kan bakalan ada banyak berita-berita atau opini-opini orang kayak gitu. Jadi sebelum kita meneruskan atau membaca, maksudnya apa ya, memberitakan kembali berita-berita itu tuh, kita harus mencek dulu apakah berita itu valid atau enggak. Karena kalau menurut kakak, dengan adanya simpang siur banyak berita yang enggak benar kan, itu juga berpengaruh ke kesehatan mental kita, juga mempengaruhi ke psikis kita juga kayak gitu.
Terus kita juga harus sering-sering ngobrol sih, karena kita mungkin di rumah banyak sering kegiatan di rumah, jadi lebih banyak kita bisa punya waktu buat ngobrol sama keluarga atau juga mungkin sama lingkungan sekitar yang masih satu rumah kayak gitu, atau sama teman-teman mungkin di kos atau gimana kayak gitu. Selain itu tuh kita juga harus banyak-banyak mungkin supaya nggak terlalu stres atau terjaga kesehatan mentalnya, kita bisa cari aktivitas nih yang bisa mendukung kesenangan kita, tapi nggak harus berkumpul di tempat-tempat yang banyak orang. Mungkin kayak yang tadi misalnya kegiatan bikin hidroponik atau bikin aquascape, atau mungkin juga bikin hobi-hobi yang baru, misalnya kayak masak tadi atau bikin lukisan kayak gitu kan, itu bisa lebih kayak melepaskan, menenangkan pikiran sih menurut kakak, yang harus banyak dilakukan di masa pandemi. Jadi tadi itu tipsnya banyak banget ya, mulai hobi baru, terus ngejaga kesehatan juga, terus habis itu filter hoax. Bener banget tuh. Soalnya ini mama aku atau orang tua aku tuh juga kadang nge-share di WhatsApp tuh kayak berita yang valid gitu loh, Kak. WA grup kan ya, WA keluarga. Bingung, kayak dikasih, Devi jangan kayak gini ya, jangan kayak gini. Ini dari mana gitu. Bener banget tuh. Jadi kayak malah bikin takut dengan berita hoax tuh. Lebih khawatir lah. Jadi malah kayak beban gitu jatuhnya. Kayak nambah beban lagi. Bener-bener cukup kayak gitu. Nah, oke. Jadi tambahin bebannya. Jadi guys, perbincangan aku dengan Kak Alvin hari ini tentang mental health. Semoga ini bisa ngebantu kalian yang masih berjuang di sana juga menghadapi pandemi ini. Tetap sehat terus di sana dan semangat terus ya. Bye-bye.